Twitternya itu @fahim FAHEEM Yunus, Yunusnya YOUNUS. Itu dia cukup informatif sih apa yang dia tweetin di situ gitu. Memang dia selalu bilang kalau masa inkubasi itu 3 sampai 7 hari biasanya baru mulai muncul gejala kan setelah inkubasi virusnya. Terus kamu ngantuk sekali, Cuk? Enggak. Sabrina tidur, besok Terus? masih sekolah loh. Iya. Nah, sekolah. Kamu sekolah. Kamu sekolah, Cuk. Terus biasanya udah bisa menularkan itu 24 jam setelah virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah hari ke-10, walaupun masih positif, itu kemungkinan untuk menularkannya udah semakin kecil, bahkan hampir nggak ada gitu. Kalau dari hasil riset yang selama ini ada. Walaupun ada case yang kayak yang di Jepang itu sampai 14 hari kan setelah dia negatif itu ternyata masih nularin gitu. Masih nularin. Iya, karena Terus sekarang kan juga, kayaknya mutasi virusnya juga macam-macam kan. Terus Tapi berarti memang ada juga yang bilang kalau yang positif itu sebenarnya bangkai dari virusnya kan, bangkai virusnya itu yang harus dibersihin sebenarnya. Dan iya, makanya kenapa dianjurkan untuk berkumur sama pakai obat semprot hidung gitu kan untuk dibersihin. Ada yang bilang tapi memang juga, better ketika kita bersentuhan sama si COVID ini ya. Karena ini sebenarnya bukan kejadian pertama kita berdua dekat dengan COVID. Karena sebelumnya, walaupun kita nggak positif, tapi kita pernah ada sentuhan sama orang yang positif gitu kan, aku terutama. Nah, waktu itu meeting buat satu proyek film, terus seharian ngobrol-ngobrol segala macem, malamnya baru dapat kabar kalau orang yang aku lagi meeting itu baru kontak sama yang baru ketahuan PCR-nya positif gitu 2 hari sebelumnya gitu. Jadi kayak itu kejadian pertama mungkin kontak paling dekat sama orang yang berkaitan sama corona walaupun nggak langsung gitu ya. Tapi itu bikin parno juga, dan waktu itu masih belum ada antigen, jadi karena PCR pikir dicolok-colok nggak mau gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu rapid aja nunggu 3 hari baru rapid. Tapi ternyata hasilnya negatif gitu kan. Habis itu mulai itu bulan Agustus kalau nggak salah, karena kan dari semenjak sayap ibunda bungkus sampai bulan Agustus kita di rumah aja, benar-benar pengangguran gitu, kerjanya dari rumah lah gitu. Jadi nggak ada produksi syuting sama sekali. Nah, baru di September baru syuting kan. September ada syuting, terus Oktober, November, Desember tuh syuting beberapa project gitu, dan barulah ketika syuting project itu harus di PCR, harus di antigen, dan bolak-balik gitu. Jadi, nah frekuensinya makin banyak gitu kalau di 5 bulan pertama, 6 bulan pertama pandemi mungkin cuma beberapa kali rapid, karena waktu itu sempat kontak, terus sempat mau keluar kota harus rapid. Di 4 bulan terakhir, 4 kali PCR. Nah, bulan ini 4 kali saya PCR. Iya. Ya, kamu pas kemarin mau iniin Diego PCR. Sebelum pergi PCR, kan? Terus Diego mau sunat PCR. Terus aku itu PCR. Sabrina 3 kali ya? 3 kali. 2 kali PCR, 2 kali antigen. 1 kali antigen. Ya kan PCR sekali antigen waktu itu. Iya, pas mau pergi. Iya, tapi pokoknya sekarang kita mending kalau udah mulai badannya nggak enak ya. Aku sih mungkin kasih saran buat teman-teman semua yang kebetulan nonton juga. Pokoknya kalau udah mulai badannya ngerasa nggak enak, entah itu ngerasa kayak mau flu gitu, mau entah sakit tenggorokan, atau better langsung cek PCR dulu atau antigen atau apalah, pokoknya dites. Karena sekarang nggak bisa tebak-tebak buah manggis kayak aku kemarin. Oh, ini sakit karena mau mens. Oh, ini sakit karena masuk angin. Ternyata berapa hari, jadi kan daripada nunggu berapa harinya itu ternyata pas ujung-ujungnya positif juga, kan takutnya membahayakan orang lain. Dokter Fahim itu sempat nge-tweet juga kalau misalnya PCR itu memang dilakukan ketika ada gejala. Jadi ketika ada gejala baru PCR gitu kan. Ya, gejala termasuk gejala ringan ya gitu. Cuma nggak bisa langsung begitu gejala terus langsung tes, karena belum tentu udah bisa positif gitu. Kalau nggak salah 2 hari setelah gejala muncul, jadi hari ketiga tuh baru tes gitu. Jadi karena takutnya nanti false negatif jatuhnya. Jadi kita dites, oh negatif, terus kita cuek gitu kan.
Nah, itu juga lebih penting sebenarnya isolasi mandiri sih. Jadi begitu ada Iya, sebenarnya kan kayak aku kan mulai hari Senin itu udah mulai nggak enak badan. Tapi aku udah banyakan di kamar kan, dan kalau turun pun juga aku pakai masker. Terus orang-orang yang di rumah yang bolak-balik masuk kamar aku juga saya cerewet pakai masker. Sabrina waktu itu masih peluk-peluk mama hari Rabu, masih tempat tidur sama kita ya kan. Tapi untungnya puji Tuhan Sabrina negatif, kamu negatif, si Ime yang ngerokin aku, kata Ime tadi tuh dikerokin sampai tidur. Saya juga mijitin ibu. Ayo bener. Tapi saya pas mijitin bapak masuk angin. Iya, kan saya waktu itu kan aku bilang gini. Biasanya kan kalau orang Jawa suka apa namanya, kalau ngerokin terus kitanya juga lagi nggak enak badan tuh suka anginnya nyambung gitu kan, pindah gitu. Jadi kitanya juga nggak enak gitu. Kan kadang kalau misalnya orang masuk angin kita pijitin atau kita kerokin kan tangan kita pegel banget, beda sama kalau orang yang sakit kan gitu. Biasanya kan berasanya di situ tuh. Dia bilang aku bercandain gitu, kamu nih angin aku pindah ke kamu nih, sini aku pijitin, terus aku pijitin kan malam hari Senin ya. Kayaknya Senin malam. Si Ime tuh mijitin ngerokin aku Selasa atau Rabu Selasa, gitu. iya, abis terus si Syifa juga sempat mijitin aku. Tapi ya puji Tuhan ya, kalau dipikir ya semua negatif, berarti ya memang ya kalian berarti nggak sia-sia saya cerewet kalian buat pakai masker, bahkan kasih vitamin semua yang di rumah atau apa gitu. Karena memang ya akhirnya ketika kena pun juga kondisinya juga jadi nggak parah gitu. Itu karena kamu sayang banget sama kita, jadi begitu virusnya masuk, si COVID masuk, imun badan kamu langsung ini ditahan, nggak boleh keluar, yang lainnya nggak boleh keluaran. Dia Posi nggak sopan, masa Posi bilang saya dapat droplet artis, jangan Posi. Bu Posi tapi juga Parno kan, tapi Bu Posi jahat nggak mau nemenin aku sih sama Ime. Hai Syifa. That I don't care if I'm positive at least. Kak Dona, Diego kemana? Sabrina bukan Sabrina. Diego udah tidur, jam segini Diego tidurnya paling cepat, dia jam 8:30 udah masuk kamar, udah tidur. Iya, Leo tadi juga habis latihan ya sama Om Robi. Masih main laptop kayaknya di bawah dia. Oh gitu. Hai Bubu Vivi. Terima kasih. Banyak banget yang ngucapin semoga cepat sembuh. Terima kasih.